Maaf lagu yang tadi. Haleluya Tuhan. Thank you Jesus. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih Tuhan, Bapa yang kami sembah. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Ora labaya sandara baya sikira labaya se. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami menyenangkan Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau penolong kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pagi yang indah ini Tuhan, kami masuk dalam pelajaran firman Tuhan. Urapi kami semua dalam nama Yesus. Amin. Sungguh luar biasa di pagi hari ini ketika kita menyenangkan hati Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan kita sangat baik di dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini kita sama-sama mendengarkan message singkat. Walaupun singkat, tapi saya percaya Allah selalu melihat hati kita. Karena kita menyenangkan hati Tuhan lewat pujian penyembahan kita, lewat firman Tuhan sebagai makanan rohani sebelum kita melakukan pekerjaan kita. Haleluya. Kita sama-sama mempelajari tentang cerita dari Alkitab, tentunya cerita dari Hizkia. Banyak orang telah mendengar tentang cerita ini. Kalau kita baca perjalanan Hizkia ini, kita bisa melihat bagaimana pertolongan Tuhan kepada setiap orang yang takut akan Tuhan. Haleluya. Di dalam Yesaya 38 ayat 7 dikatakan bahwa inilah yang menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Ini adalah bagaimana kisah Hizkia mengalami beberapa peristiwa yang berat dan sangat sulit. Kita bisa baca dari sebelumnya perjalanan Hizkia, bagaimana beban dia, perjalanan hidupnya yang begitu sulit, saudara. Dia mengalami banyak hal, tapi firman Tuhan mencatat bahwa pertolongan Tuhan, yaitu Hizkia mengalami kemenangan. Hizkia mengalami kemenangan dan mujizat yang sangat luar biasa, saudaraku. Sebab Hizkia di sini dikatakan bahwa yang kuncinya Hizkia adalah dia selalu mengandalkan Tuhan dan percaya bahwa janji-janji Tuhan akan diberikannya. Nah, saudaraku, kalau kita baca di sini bahwa Tuhan melakukan apa yang dijanjikannya. Dan saudara, kalau kita melihat ketika Tuhan melakukan apa yang dijanjinya, respon Hizkia di dalam menghadapi masalah. Di sini dikatakan di dalam
firman Tuhan ketika Raja Hizkia mendapat ancaman dari Sanherib Raja Asyur. Yuk kita baca di sini dijelaskan bahwa di sini Raja Hizkia mendapat ancaman. Tapi saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, di sini dikatakan bahwa Raja Hizkia mendapat ancaman dari Sanherib Raja Asyur yang mengintimidasi dan mengancam Hizkia di dalam firman Tuhan supaya menyerah dan takluk padanya. Tetapi saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, respon Hizkia itu dia tidak menyerah. Karena apa? Firman Tuhan mencatat dia tidak takut dan tidak menyerah. Dia percaya karena firman Tuhan menjelaskan bahwa Hizkia percaya dan tetap mengandalkan Tuhan. Dia pergi ke rumah Tuhan dan membentangkan segala surat ancaman itu di depan Tuhan. Dan apa yang terjadi saudara-saudara? Hizkia datang dan berdoa kepada Tuhan. Dalam doanya saudara-saudaraku, ini luar biasa. Sebagai anak-anak Tuhan, karena Hizkia menyadari bahwa identitasnya sebagai anak Tuhan, dia menempatkan dirinya, dia memposisikan dirinya, membawa dirinya sebagai umat perjanjian Tuhan, di mana dia memiliki dan berpegang teguh kepada janji Tuhan. Saudaraku, dalam doanya Hizkia mengatakan bahwa dia berhadapan dalam doanya Hizkia menempatkan Raja Sanherib bukan sedang mengancam saudara, mencela berhadapan dengan dirinya. Tapi saudara, luar biasa doanya itu justru sedang mencela dan mengancam Tuhan dan berhadapan dengan Tuhan. Inilah jawaban Tuhan melalui Nabi dalam doanya. Luar biasa, dia tidak tapi dia dalam doanya dia mengancam Tuhan, tapi tidak mengancam dirinya. Karena dia percaya, saudaraku, Hizkia menyadari identitasnya. Di sini dikatakan, di dalam Yesaya 37 ayat 35. Firman Tuhan berkata di mana Tuhan melalui Nabi Yesaya mengatakan bahwa dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Wow, sangat luar biasa jawaban dari Tuhan. Kalau kita baca di sini dijelaskan Hizkia berjanji, berkomitmen dan menjamin bahwa Tuhan akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya. Dan di sini saudaraku dijelaskan bahwa oleh Tuhan karena Daud hamba Tuhan. Jadi artinya Tuhan yang melindungi, yang akan menyelamatkan dan yang akan berperang bagi Hizkia. Dan saudaraku, sebab di sini dikatakan Tuhan setia dengan janjinya kepada semua, karena firman Tuhan sudah menjelaskan sebelumnya. Jadi dikatakan bahwa Tuhan setia kepada janji setiap orang-orang yang keturunan daripada Daud, yang berpegang, tentunya ada tanda kutipnya saudara, yang berpegang teguh kepada janji dan percaya kepada Tuhan. Saudaraku, kita ini adalah keturunan Daud. Kita ini adalah anak-anak kita ini adalah orang-orang yang percaya, yang di dalam Kristus. Kita tahu bersama kita memiliki hak janji karena Tuhan sudah berjanji kepada Abraham dan Daud. Jadi kita ini hari ini, kita ini bagian, kalau Hizkia dan kita ini sama. Jadi kita mari pagi hari ini saudara dan saya deklarasikan dan pegang akan janji Tuhan bahwa Tuhan sanggup melakukan apa yang dijanjikannya. Saya tidak tahu masalah apa yang saudara dihadapkan dengan saya, tapi pagi hari ini Tuhan ingatkan kepada saudara dan saya, janjinya kepada Abraham akan terjadi juga bagi saudara dan saya. Tentunya saudaraku, di sini dikatakan yaitu memagari keluarga, suami, anak, dan saudara-saudara. Tentunya dalam setiap aspek kehidupan saudara dan saya. Nah, di sini luar biasa ya, di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa saat Hizkia sakit, dia datang kepada Tuhan. Waktu di Alkitab dikatakan Yesaya 38 ayat 1-3, respon Hizkia ketika dia sakit, di sini dijelaskan dia merendahkan diri di hadapan Tuhan, berdoa dan memohon dengan sangat anugerah dan kemurahan Tuhan.
dia berdoa minta kesembuhan. Tuhan sembuhkan saya. Itu di dalam, mungkin kalau kita datang kepada Tuhan lagi, Tuhan saya mau sembuh seperti Hizkia yang menjerit datang kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, jelas sekali di sini dikatakan bahwa dalam doanya Hizkia datang kepada Tuhan. Dia memposisikan bahwa dia adalah umat yang perjanjian, ya, Tuhan yang miliki, yang berpegang kepada janji Tuhan. Doa di sini, doanya semua didengar oleh Tuhan, karena Raja Hizkia sembuh dari sakit. Tuhan kesembuhan, karena selama dia sudah melakukan bagiannya, di hidup di dalam Tuhan, hidup di hadapan Tuhan, dia setia dengan tulus hati melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Maka melalui Nabi Yesaya di situ dikatakan bahwa, coba Anda lihat bahwa kita bisa baca sebentar Yesaya 38 ayat 4-5, bisa ditulis dan Anda bisa baca sendiri. Di sini jawabannya luar biasa. Demikian jawabannya, Hizkia disembuhkan oleh Tuhan. Demikian juga kita sebagai orang percaya yang ada di dalam Kristus saat ini, yang memiliki dan berhak di sini dikatakan miliki, yang berhak semua janji-janji Abraham yang Tuhan sudah nyatakan kepada Abraham dan Daud. Hari ini saudara dan saya, atau saudara yang dalam sakit, mari kita deklarasikan, harus percaya, deklarasikan bahwa Tuhan sudah mendengar doa-doa saudara dan saya. Tuhan melihat air mata kita. Tuhan melihat, dia sanggup menyembuhkan saudara dan saya. Kalau saudara lagi sakit saat ini, rabaya takarabaya sanda. Hari ini saudara deklarasikan bahwa pagi hari ini kesembuhan terjadi bagi saudara dan saya. Haleluya saudara-saudara. Pagi hari ini saya mengajak, mari kita satukan hati kita. Kita bergandeng tangan di dalam satu roh ini, walaupun kita dalam online. Saya perkatakan, mari kita deklarasikan pagi hari ini firman Tuhan. Kami bersyukur di pagi hari ini, kami bersuka cita karena anugerah Tuhan di dalam Kristus adalah keturunan Abraham dan Daud yang berhak atas semua janji-janji. Sebut nama saudara, nama saya sendiri, dan katakan saudara, Tuhan sanggup untuk melakukan apa yang dijanjikan bagi saya. Sebut nama saudara, Tuhan yang berperang, Tuhan yang menyelesaikan segala sesuatu bagi saya. Tuhan memagari keluarga saya. Tuhan keluarga dalam segala kehidupan kami, aspek kehidupan kami, kota kami dan bangsa kami, di mana Anda tinggal. Tuhan sudah mendengar doa kami. Deklarasikan setiap pergumulan, permasalahan, deklarasikan bahwa Tuhan sudah mendengarkan doa saya, doa kita sekalian. Sudah melihat, Tuhan melihat, sudah melihat air mata kita, dan Tuhan sanggup untuk menyembuhkan kami saat ini juga. Haleluya. Mari saudara kita percaya dan kita terima janji Tuhan ini dan berkata ya dan amin. Janji-janji Tuhan. Hari ini kami percaya Tuhan Yesus, setiap janji-janji Tuhan kami deklarasikan pagi hari ini. Engkau telah mendengarnya. Akan terjadi kesembuhan, agar terjadi kemenangan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Katakan amin, amin, amin. Janji Tuhan digenapi. Deklarasikan haleluya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.